Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nashkurullah azza wa jal ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Pada siang hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada mata pelajaran Nahwu, yang mana pembahasannya insyaallah tinggal sedikit dan kita akan selesaikan pembahasan hari ini insyaallah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan bina al-madi. Bina al-madi, tanda-tanda fiil yang mabni. Jadi pembentuk fiil madi itu ada yang mabniun alal fathi. Dia itu tetap di atas harokat fathah. Ada yang mabni ala dhom, dia dibangun atau ya dibangun di atas dhammah. Ada yang mabni ala sukun, ada yang dibangun harokat akhirnya di atas sukun. Apa saja yang mabni alal fath? Yang pertama, pola fa'ala, huwa fa'ala. Apabila dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Jadi dasar dari tasrif ya. Fa'ala. Jadi dia itu mabni alal fathi. Coba kita perhatikan harokat akhirnya dia fa'ala. Huruf la-nya dia berharokat fathah. Maka dia mabni alal fathi. Maka ketika di i'rab, ketika di i'rab fi'lu madhin mabniun alal fathi. La mahalla lahu minal i'rab. Ya, jadi mabniun alal fathi. Kemudian yang mabni alal fathi yang kedua adalah idza tasalat bi alifil musanna. Kalau dia bersambung atau berakhiran atau terdapat alif musanna di dalam polanya. Berarti fa'ala yang mabni alal fathi. Berarti dua ya, sudah dua, huwa sama huma ya. Huwa sama huma. Kemudian yang ketiga, apabila dia bersambung dengan tak taknis. Tak taknis. Tadi yang pertama tidak ada sesuatu apapun, bersih. Fa'ala. Yang kedua fa'ala apabila dia terdapat alif musanna, maka dia dengan fathah, mabniun alal fathi. Kemudian fa'alat yang bersambung dengan tak taknis, tak muannas. Berarti fa'alat berarti dia mabni alal fathi. Sama fa'alata ada 4 sudah yang kita dapatkan. Huwa, huma, muannas, huma muzakkar, muannas, sama hiya. Itu yang mabni alal fathi. Sekarang kita berpindah ke yang dhammah. Ya. Sekarang kita berpindah ke yang dhammah. Ya, kita masuk ke yang dhammah ya. Kita masuk yang dhammah. Ya. Apa saja pola fi'il madi yang mabniun ala dhamm? Hanya satu, yaitu hum fa'alu. Dia bersambung dengan wawul jamaah. Waw yang menunjukkan arti banyak. Fa'alu berarti dia mabniun ala dhammi. Kemudian pembentuk fi'il madi
yang dibangun di atas sukun. Di sini dari hunna sampai nahnu, gampang ya. Fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Mabni ala sukun itu. Adapun tak di akhirnya itu ya tak mutaharrikah namanya. Dia bisa berganti-ganti sesuai dengan subjek atau pelaku yang dituju. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Atau biasa sering disebut juga tak fa'il. Tak fa'il. Kemudian bersambung sama na fa'il juga ya. Na al-fa'il. Oke, kita langsung masuk ke bina'ul amr. Bina'ul amr. Penyusun fi'il amr. Apa saja tanda-tanda bina'ul amr? Yaitu penyusun atau dibangun di atas apa saja fi'il amr. Yang pertama bani al sukun juga. Mabni alas sukun. Nah, mabniun alas sukun. Apa saja yang mabni alas sukun? Yang pertama pola if'al. Pola if'al. Jadi anta itu dia mabni alas sukun ketika dia fi'il amr. If'al. Ijlis mabni alas sukun. Apabila dia sohi akhirnya, ya dia tidak terdapat huruf illah, maka dia mabni alas sukun. Kemudian yang mabni alas sukun yang kedua adalah apabila dia bersambung dengan nun niswah. Nah, maka dia mabni alas sukun juga. Ya. Mabni alas sukun. Berarti if'al sama if'alna. Uktub sama uktubna. Ya. Itu mabni alas sukun. Kemudian yang mabni ala hadzfin nun ya. Yang mabniun alal hadzfin nun itu ada if'ala, if'alu sama if'ali. Berarti antuma, antum sama anti. Ya. Antuma, antum sama anti. Dia dihilangkan nunnya. Dia mabni di atas penghilangan nun. Uktub kan mabni al sukun. Uktuba mabniun ala hadfin nun. Uktubu mabniun ala hadfin nun. Uktubi mabniun ala hadfin nun. Uktuba mabniun ala hadfin nun. Uktubna mabniun ala sukun. Yang mabni alal fathi sudah barusan kita pelajari, yaitu fi'il amr apabila dia bersambung dengan nun taukid. Uktubanna, ijlisanna, if'alanna, ya. Jadi dia bersambung dengan nun taukid, maka dia mabni alal fathi. Kemudian yang mabniun ala hadzfil akhir itu kalau terdapat fi'il atau terdapat huruf illah. Contoh ya. Yang dihilangkan huruf illahnya misalkan Sholli. Nah, ya, sholli. Sholli.
huruf alifnya dihilangkan. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Huruf illahnya dihilangkan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Jadi rangkuman untuk binaul amar sama binaul madi insya Allah nanti bisa didengarkan lagi penjelasannya ya. Diringkas. Kalau kalian kuasai ringkasan ini, maka insya Allah kalian sudah 50% memahami ilmu nahwu. Nah, sekarang kita masuk ke binaul mudhari'. Ada yang mabniun ala sukun, ya. Ada yang mabniun ala sukun sama mabniun ala al-fath. Ya. Yang mabniun ala sukun itu ketika dia bersambung dengan nun niswah. Yajlisna, yaf'ilna, yadrusna, dihunna, yaktubna, yaktubna, mabniun ala sukun. Sedangkan mabniun ala fathi ketika dia bersambung dengan nun taukid, sebagaimana yang kita pelajari tadi di pelajaran sorof. Ya, yadrusanna, yaktubanna, yajlisanna, dan seterusnya. Aqra'unna, ya. Yaktubanna, gitu ya. Mabniun alal fathi. Kemudian kita masuk ke marfu'atul asma. Apa saja ragam isim yang berkedudukan rofa. Ya. Jadi ragam-ragam isim yang marfu'at, yang dia itu kondisinya atau kedudukannya itu berposisi rofa. Apa saja isim-isim tersebut? Pertama ada fa'il, yaitu subjek. Contoh misalkan kharaja Khalidun, maka Khalidun marfu'. Dan tanda marfu'nya dengan dhammah. Dan tanda-tanda rofa sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Kemudian naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Contoh quri'al Qur'anu. Al-Qur'anu naibul fa'il wa alamatu raf'id dhammah. Kemudian mubtada jelas ya. Khabar mubtada juga jelas. Isim kana. Jadi kata yang jatuh setelah isim kana, jatuh setelah kana wa akhwatuha, itu dihukumi isim kana. Dan dia itu ber-i'rab rofa. Maka dia masuk ke kelompok marfu'atul asma. Kana Muhammadun rasulan. Kemudian khobar inna juga termasuk marfu'atul asma. Kana inna Muhammadan rasulun. Rasulunnya khobar inna. Menjelaskan isim innanya seperti apa. Itu khobar yang menjelaskan kata sebelumnya. Kemudian at-tabi' lil marfu'. Nanti kita akan bahas ada pembahasan khusus tentang tabi' lil marfu' ya. Kita lompat dulu supaya fokus ke kedudukan atau ragam kedudukan kata atau isim pada i'rab. Mansubatul asma. Sekarang kita masuk ke mansubatul asma.
Yang pertama yang jelas maf'ul bih. Ini sudah masyhur. Maf'ul bih. Karena jelas daraba Muhammadun kalban. Kalban. Maf'ul bih, dia mansub. Kemudian maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu apa? Jadi maf'ul mutlak itu objek penegasan, dia itu untuk menegaskan kata bendanya. Jadi dia itu biasanya bersifat biasanya itu dia masdar dari fiil yang dijelaskan. Misalkan kallamallahu Musa takliman. Kallama taklimannya ini maf'ul mutlak dari fiil kallama. Kharajtu khurujan. Aku benar-benar keluar. Nah, khurujan ini maf'ul mutlak. Diambil dari fiilnya yaitu kharaja. Ya. Diambil dari fiilnya yaitu kharaja. Darabtu Zaidan dorban. Aku telah memukul Zaid dengan pukulan. Jadi dorban itu masdar dari doroba. Ya. Kemudian maf'ul li ajli. Apa itu maf'ul li ajli? Jadi maf'ul li ajli itu biasanya dia itu dari namanya li ajli alasan ya. Tujuan dari aktivitas atau pekerjaan yang atau aktivitas pada jumlah tersebut. Contoh misalkan zahabtu ilal masjid qira'at al-Qur'an. Jadi qira'at al-Qur'an ini maf'ul li ajli. Karena menjelaskan alasan atau tujuan dari aktivitas sebelumnya yang dijelaskan sebelumnya. Aku pergi ke masjid untuk apa? Untuk qira'at al-Qur'an. Jadi qira'at al-Qur'an maf'ul li ajli. Selanjutnya maf'ul li ajli ya. Sholaitu al-fajra ibtigha'a mahabbatillah. Ibtigha dia maf'ul li ajli. Sekarang kita masuk ke maf'ul fi atau maf'ul ma'ah ya. Misalkan maf'ul ma'ah contohnya Sholaitul maghrib wa tiflu
Ja'a. Aku sholat maghrib. Ya, aku sholat maghrib. Bersamaan dengan itu, beserta dengan itu, anak kecil datang. Misalkan juga, akhadtu al-miqlamah wal qalam wal qalama. Akhadtul miqlamah wal qalama. Aku mengambil kotak pensil, bersamaan dengan itu ada pulpen. Nah, wal qalam. Jadi biasanya maf'ul ma'ah atau maf'ul fi itu dia diikat oleh wa. Ya. Kemudian al-hal. Kita masuk ke hal ya. Nah, kalau hal ini sudah masuk ke kata benda. Tadi kan semua maf'ul itu kan dia itu menjelaskan fiilnya ya. Sedangkan sekarang hal ini menjelaskan isimnya. Contoh. Darosa Muhammadun jalisan. Muhammad belajar dalam keadaan duduk. Nah, itu namanya hal. Ro'aitu Muhammadan sajidan. Aku melihat Muhammad dalam keadaan sujud. Itu hal ya. Jadi menjelaskan aktivitas benda, kata bendanya, menjelaskan aktivitas kata bendanya. Misalkan contoh lagi, qadim tu raqiban. Aku datang menggunakan atau dalam keadaan berkendara. Itu hal. Sekarang tamyiz. Tamyiz itu juga kata benda yang menjelaskan subjek atau objek secara spesifik, secara detail ya. Contoh. Misalkan kalian ngomong sama teman kalian nih. Anti husnan nisa'i wajhan. Kan sudah kita belajar tadi husna ya. Husna itu isim tafdil dari ahsan. Fu'la wazannya. Di pelajaran sorof. Berarti anti husnan nisa'i wajhan. Kamu itu paling cantik apanya? Wajahnya. Nah, jadi wajahannya ini tamyiz. Misalkan contoh lagi. Hasuna Muhammadun ilmah. Yang bagus dari Muhammad apa? Ilmunya. Ilman. Berarti ilman ini tamyiz. Semoga jelas ya. Kemudian mustasna. Mustasna itu kata benda yang jatuh setelah huruf istisna. Kata benda yang jatuh setelah huruf istisna. Contoh. Kharaja at-talamidu illa Zaidan. Telah keluar murid-murid kecuali Zaid. Ma akaltu akaltul fawaqiha
illa burtuqal. Burtuqalan, berarti burtuqalan itu mustasna, dikecualikan dari kelompok buah-buahan. Ya. Jadi itu cara membuat kalimat mustasna. Jadi kata benda yang jatuh setelah huruf istisna itu namanya mustasna. Nah, kemudian khobar kana jelas ya, isim inna juga jelas. Al-munada, ya pokoknya isim yang jatuh setelah huruf panggilan. Ya rojulan, ya gulaman, ya Rasulullah. Biasanya itu kalau dia dalam bentuk idhofah atau mudhof ilaih. Ya Rasulullah. Ya Aba Bakrin. Jadi dia itu mansub. Jadi setelah panggilan ya Muhammad, ya Rasulullah. Kemudian at-tabi lil mansub nanti kita akan jelaskan. Kemudian majruratul asma. Majruratul asma apa saja ragam kata atau isim yang termasuk majruratul asma. Yang pertama majrur biharfil jar, jelas ya. Fil masjidi. Nah, itu dia majrur biharfil jar. Ada yang majrur bil idhofah. Ya, jadi idhofah itu selalu majrur, yang bisa berubah-ubah hanya mudhofnya saja. Misalkan qolamu Muhammadin. Bisa jadi qolama Muhammadin, bisa jadi qolami Muhammadin. Jadi mudhofnya yang bisa berubah. Adapun mudhof ilaihnya atau idhofahnya tidak bisa berubah. Dia tetap majrur. Kemudian at-tabi lil majrur. Nah, inilah tawabi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Semoga pembahasan tentang binaul af'al sama kedudukan kata dalam i'rab juga kalian sudah pahami. Jadi apa saja ragam kata atau kelompok kata yang berkedudukan marfu'at, ragam kata yang berkedudukan mansubat, ragam kata yang berkedudukan majrurat. Jadi dengan kalian mengetahui kedudukan kata atau ragam-ragam kelompok-kelompok kata ini dia masuk kelompok marfu, mansub atau majrur, maka dengan sendirinya kalian bisa menjelaskan tanda dari kedudukan kata tersebut. Ya, karena berbeda-beda tandanya ya. Bisa saja marfu'atul asma fa'il tapi jenis katanya itu berbeda-beda. Bisa saja isim mufrad, bisa saja isim musanna, bisa saja jamak taksir, asmaul khamsah, ataupun isim maksur, isim mankus, ya. Karena bisa berbeda-beda, tandanya bisa berbeda-beda. Namun kedudukan kata dia tetap satu, dia diduduki fa'il. Nah, seperti itu. Bisa saja jadi naibul fa'il. Jadi tergantung kedudukan kata pada sebuah kalimat atau jumlah. Gitu ya. Nyimak nggak ya? Mungkin itu saja kita dulu, kita selesaikan rekaman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.